Makan, Mas. Nah, ini kita langsung Kita petik. cicipin ya. Iya, manis, cicipin. Wah, manis sekali. Manis. Kayaknya perlu nih teman-teman yang di luaran datang ke sini ke kebunnya Bapak tadi yang ada di Desa Galam. Pak. Kebun jambu kristal. 50. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan ke kebun buah jambu kristal yang ada di Desa Galam. Mungkin kita dari mulai hari ini menempuh jarak sekitar 5 km ke Desa Galam sama teman-teman. Nah, kita sudah sampai ini di Desa Galam. Ini kita akan diantar kawan kita yang ada di sini. Dia ini namanya Pak Masudi ya Pak. Oke. Kita ini rencana kita Pak hendak ke jambu kristal, kebun jambu kristal. Kira-kira berapa meter atau berapa kilo lagi dari sini kita ke atas? Sekitar sekiloan aja. Sekiloan. Nah, karena si Dini nang mengantarkan kita ke sana. Melihat di kebun situ tuh. Nah, soalnya kita belum tahu juga tempatnya di mana. Oke. Kita langsung aja berangkat ke sana. Jadi melihat kondisi jalan ini kita tidak memungkinkan untuk naik motor. Ini jalannya habis hujan lebat. Mungkin kita sampai di sini motor kita parkir pinggir jalan. Kurang lebih 200 meter lagi sampai ke lokasi.
Oke Pak, ini kita sudah sampai di tempat kebun jambu kristalnya Pak Majid, dibawa oleh Mas kita, Mas Rudi. Jadi beliau ini punya kebun di sini. Berapa luasan kira-kira Pak Majid? Kalau jambu kristalnya ini kan saya hitung 3 tahap Iya. tahap penanaman nih. Kalau yang sudah produksi ini sekitar 3/4 hektar. Siap. Nah yang gelombang kedua itu setengah, Ya. yang terakhir setengah. Sudah berapa umurnya Pak? Berapa lama? Untuk yang sesi pertama itu sekitar kita tanam tuh, kita masih ingat lah, tanggal 18 Juli 2018. Ya. Nah berarti 3 tahunan setengah lah. Oh ya, berarti sangat menjiwai sudah ya Pak untuk menanam ini. Ini mungkin kita sambil ke sana aja Pak, sambil jalan-jalan ke sana kita melihat lokasinya. Ayo Pak, kita jalan melihat kebunnya Bapak ini. Kita mbak ke sana aja, lewat sana. Yang agak lebih atas, sudah agak tinggi dah. Terus Ayo, semangat, masih ada sedikit lagi nih. nah ini ada jenis tambahan, ini jambu deli. Yang mana Pak? Ini Oh ini, air susu. ini jenis jambu air atau jambu kristal juga Pak? Lain, Apa? jambu air. Oh jambu air. Ada ya. 3 macam, Ya. lawan madu. Yang di bawah itu ada. Jambu madu atau madunya Pak? Jambu madu. Oh jambu madu. Ini tanpa biji Pak? Mana? Ini. Tanpa biji. Jambu air tanpa biji. Oke. Dari kecil udah Pak, kecil-kecil. Ada ini. Ya ternyata para subscriber, beliau tidak menanam jambu kristal saja, tapi di sini ada beberapa banyak tanaman. Salah satunya ini ada jambu madu tadi ya Pak ya? Ya, kurma itu Kurma sudah juga. ditanam Aduh, sekitar ini tanaman khas dari Arab sebenarnya bisa tumbuh di sini ya Pak? lawan apokat. Oh, alpukat mantap. Mudah-mudahan nanti kita bisa menikmati ya Pak. Ya, nanti ya punya kalau udah palingan kita merasai juga ya lah. Iya, siap. Oh ya, ini kebunnya para subscriber. Ini kebunnya lumayan luas dan bagus ini. Oh ya, ini sudah, kalau seperti ini sudah bisa panen ya Pak? Nah, sudah itu. Oh. Sudah kuning. Jadi ada ciri khasnya lah kalau sudah. Nah, ini masanya belum hilang nih. Masanya? Tingkat kemasannya belum hilang. Oh. Belum 100%. Iya. Tapi kalau ini udah garis hijaunya hilang, itu total udah manis. Iya. Pak, Iya, siap. akibatnya jadi bisa busuk begini kenapa Pak? Sebetulnya itu kesalahan kita. Heeh. Kita terlambat bungkus kalau Lambat bungkus terus. lambat bungkus. Kalau sudah garis dibungkus, itu rajin sudah diantup penyengat. Oh, ada Alat penyengatnya. Jadi ini kita sampaikan lah. Jadi tekniknya dari kelopak bunga. Heeh. Kita pentil, kita semprot. Ya. Terus umur seminggu kelopak ini guguran sebesarnya. Semprot, diolah sampai ya sekitar setengah bulan lah. Seganal ibu jari, Ya. itu kita semprot langsung dibungkus. Oh, dibungkus. Kalau itu kita biarkan sampai ada yang gana-gana kayak yang di atas itu, Heeh. itu pilihannya bagus. Tapi kalau dibungkus, Ya. tahu-tahu busuk. Kenapa? Sudah didahului penyengat. Penyengat. Jadi dari waktu penyemprotan itu maksimal 5 hari harus dibungkus. Oh, jadi ada perbedaannya gitu Pak, yang dibungkus sama yang tidak dibungkus tadi lah. Ya, ya. Memang kalau jambu ini sangat-sangat rentan Kena penyengat. penyengat. Kenapa? Kan genetiknya kadang ada kulit ari ya. Ya. Heeh. Nah, jadi kan kulitnya ini sajur model daging. Ya. Ini gampang banget diantup penyengat. Masuk. Lain kalau semangka, Heeh. Ada kulitnya. itu kan kulit arinya kan Oh, tebal. iya, iya. Nah, Jadi itu kalau sama. untuk Ya. mengantisipasi itu tadi cuman dengan cara dibungkus ya Pak, tidak Ya. disemprot dengan apa? Misalnya ada Tetap semacam kita semprot obat hama, Obat hama inseknya. dari awal contoh Pak ya. motong dari yang begini ya Pak. Nah, ini kita semprot perangsang. Dari kecil gitu. Perangsang. Ini seminggu nanti gugur. Heeh. Ini gugur, semprot lagi. Nah, terus ini kelopaknya ini. Seperti ini ya Pak. Ini jadinya ya Pak. Ya, ini kan sudah mulai kan Ya. nanti. Ini dihalati di kasih umur sekitar ya setengah bulan lah. Langsung dibungkus. Semprot, bungkus. Semprot dulu Pak lah. Kalau ini memang belum dimakan nih, karena Iya. belum ada Harus seperti ini nilai. ya Pak. Ya, nah ini. Berarti berumur berapa tuh Pak?
kita pembungkusan dari bunga maksimal 20 hari. 20 hari. Itu maksimal. Setelah disemprot gitu Pak, Iya. baru dibungkus. Ada umurnya jambu ini sudah juga, jadi kita sesi penyemprotan 4 kali. Oh, Gitu. kali. 4 kali. Nah ini harus dibungkus, kalau enggak ini seminggu udah diaduk lagi nih. Hilang. Apalagi musim penghujan, kita semprot kena hujan hilang. Kecuali musim terang, bagi dengan perekat kan agak sedikit lawas, awet. Jadi emang harus sering dikontrol ya Pak, Iya, kondisi perkembangan si buahnya tadi. Pantas saja para subscriber biasanya kita beli jambu kristal ini lumayan mahal harganya karena pemeliharaannya juga ekstra. Jadi Ya. dari kita mungkin agak terlayan harganya. Ya. Karena apa? Kita lebih cenderung ke apa yuk pola-pola alamiahnya kita tekankan. Karena Ya. jambu itu kalau diolah model lebih cenderung ke apa yuk model apa yuk model sesi penyemprotan genetik Ya. itu bagus. Bagus. Pantasnya pasti hilang. Oh. Pasti hilang. Nggak bisa main bujur. Iya. Itu rahasianya. Jadi banyak harus diketahui Nah, dulu ya Pak. contoh lah kita kalau kita ngambil yang jambu pengiriman Jawa. Oke. Kita mengakui karena kita dulu pernah ngambil dari Jawa. Iya. Kenapa agak masam? Oh gitu. Karena nggak mungkin dari Jawa. Nah ini contoh ini. Hmm. Ini kalau dari Jawa ini sudah kelewat mau dikirim Kalimantan. Oh iya betul. Karena nggak tahan Mm, sampai sini linyak. mm. Makanya kalau dari Waktu- Jawa ini pengiriman itu mangkal berataan. Ya, siap. Sampai sini pas masak, Masak, atau iya. belum masak benar. Ah, Gitu. Nah dari kita ini penjualannya itu potong ini esok sudah dilepas. Jadi menang di segar, Iya. anyar. Iya. Karena jaraknya di sini juga tempatnya Ya, Pak. dan kita Oke, nggak siap. pakai pengawet, karena langsung ke konsumen. Baru dipetikkan. Nggak ada sisi model pengiriman, nggak ada. Kalau pupuk sendiri Pak menggunakan bahan kimia atau alami atau Kita pakai campur pang. campur? Jadi untuk dasarnya kita teh kambing ya. Beliau ini yang rajin mensuplai. Oh teh- berarti teh kambingnya kita ini. tidak Iya. salah orang tadi Iya. kita Iya. minta bawa sama beliau ternyata beliau yang masukkan pupuk Iya. di sini. Iya. Oh iya siap. Terus campur TSP, Heeh. NPK, KCL, Oh iya. itu yang Mungkin kita Pak teman-teman ini sudah pada lihat buahnya ini pada ngiler kayaknya nih Pak. Boleh mencoba nggak Pak ini? harus. Iya kita Hati. coba dulu Bu. Iya. Pak, lawan piring. Ya lanjut. Tanya lagi Pak. Ya. Jadi di luasan berapa hektar Pak? Yang khusus jambu. Nggih, Nah, jambu. jambu ini sekitar mendekati 2 hektar. Berapa pohon Pak? Jadi areanya, keluasannya kita hitung. Kita kan sistemnya pakai 3-4 34 Jaraknya jarak. Jadi Itu standar. standarnya. Nggih. kira berapa tuh Pak? Jadi kalau 1 hektar ini mendekati 600. 500 pohon. Iya. 6 Bapak. Terus orang yang merawatnya berapa orang Pak? Kita selama ini bertiga. Bertiga Tiga aja. orang. Lawan beliau, ini kawan kita juga si Pak Oneng. Setelah pemasaran Pemasaran nggak ada terganggu, Untuk saat ini kita masih kekurangan. aman. Lancar, Lancar-lancar malah. nggih. Malah kurang buah atau Kalau kurang bak ada, cuman kita ini kan sistemnya gini Mas. nggih. Nah dari sistem marketing kita ini karena kita produksi sendiri, nggak pakai model sistem indoor belanja di grosir nggak ada. Kita lebih menyamani memberi kepuasan pelanggan atau konsumen. Oh iya. Kita olah sesi regulasi. Siklus. Nah, ini. Jadi setiap hari kita putik maksimal 50 kilo. Jadi kada ada ambihan gitu. Tiap hari kita panen, tiap hari kita ngerawat. Tiap hari panen itu Pak. Iya, nggih. Kita kada pernah modal paling ya mundur sehari 2 hari mungkin karena hujan, karena putik. Jadi tiap hari ada terus. Nggih. Nah, kenapa kita olah itu? Ini model pembelajaran le. Nah, jambu kita ini kan nggak bisa bertahan awas. Iya. Karena tadi. Nah, ini kan nggak ada kulit arinya nih. Nggih. Coba lah. Seperti apel itu Pak. Kan jadi luka. Iya. Ini pian bawa buli ke rumah, cepet busuk. Kusuk. Jadi nggak tahan lama Pak. Iya, ada tahan lama nih. Kalau ada kulit arinya nih. Langsung daging gitu Pak Nah, lah. Seperti sawah. lain kalau semangka, tebal. lain kalau mangga itu masih kawat ditahan. Iya. Tebal dia kulitnya. Nggih. Apalagi kelapa ya Pak.
Nah, Apalagi kalau itu. bisa bertahun-tahun tuh. Jadi mungkin Bapak, teman-teman mau merasa ini segarnya langsung makan di sini. Mas, makan Mas. Nah, ini kita langsung Kita petik. cicipin ya. Iya, Manis. Cicipin. Wow, manis sekali. Manis. Kayaknya perlu nih teman-teman yang di luaran datang ke sini ke kebunnya Bapak tadi yang ada di Desa Galam. Pak. Kebun jambu kristal. 50 kilo tuh sehari buat di sini aja, Pak. Khusus untuk pelihari. Masalahnya, Pak, jambu kristal pelihari terkenal sampai ke kabupaten Ya. lain. Saya ulun jalan-jalan itu lihat spanduk-spanduk jambu kristal pelihari sampai ke hulu sungai utara ya. Coba Mas. Coba nyoba yang ini. Nah. Udah dulu. Beda ya, Pak? Nah, kayaknya nih rasanya lebih anu. Manis. Ini kada ada isinya lalu nih. Udah ada bijinya gitu maksudnya Pak lah. Iya. Maaf ya, takut harganya berapa, Pak, kalau pian jual? Kita kalau ngecer cuman 25. Sementara ini masih 25. Bertahan, kita nggak bisa naik turun. Pembelinya Pak dari mana aja Pak yang datang ke sini? Khusus pelihari. Kayak apel ya? Khusus pelihari. Yang model dari kita Kayak apel. langsung kita kan ada anak buah 2 ekong. Ah, Kita ke kantor-kantor, ke rumah-rumah keliling. memasarkan. Kita nggak bahandak model lapak di pinggir jalan. Oh gitu. Ya, karena resiko. Jadi yang kita sampaikan awal nggak bisa bertahan. Oh gitu Kalau Pak lah. kita standby di lapak pasti rusak penyusutan. Pembelinya sedikit itu Pak lah. Ya. Jadi langsung dijajah-jajakan ke Kita jemput bola. kantor-kantor langsung. Oh gitu. Langsung, nggih. Bisa, Kak? Kita jadi reseller, Pak. Ya. Bisa Ngambil banget. langsung ke kantor. Ini Bisa benar. ini masuknya sudah ke bisnis nih. Bisa benar. Ini peluang, ini peluang. Jadi hari ini kita ini ada kawan Banjarbaru minta 20. 20 kilo. Nggih. Nanti kalau bisa deal kan bisa lanjut. Jadi sistemnya kita ini sambil berkembang monitor, manage karena lokasi kita luas. Kalau nanti permintaan banyak, penggunaan lain lagi nih Oh iya iya iya. akan lebih cenderung ke mobilisasi. Jambu kristal Desa Galam. Yang Ayo nyaman. berkunjung ke Desa Galam. Di tempatnya siapa ini Pak? Pak Majid. Pak Majid. Jangan lupa ya. Yang nyaman. Weekend bisa ke sini menikmati jambu kristalnya Pak Majid. Dan Pak, juga dekat Ulun gunung-gunung. punya ini, Pak, usulan kayak punya usulan nih, Pak. Ini kan Bapak baginya ke konsumen langsung loh, Pak. Nggih. Harga misalnya 25.000. Nggih. Nah, kayak Pak kalau kita nih usulan aja dibuka wisata petik buah. Ya betul. Jadi orang-orang bisa langsung petik buah di sini, ditimbang harganya ya dinaikkan Ya, misalnya 30.000 kah gitu kayak di luar juga. Memang arah kita Oh situ. ke situ. Makanya kan ini jalan namanya ini yang pernah naik le, ngalih banar jalan kita nih. Nah, kita datari biar nyaman. Oh, iya, yang mobil tadi. kalau masuk. Aksesnya masih. Pagar kita benahi yang ya sedikit terapi lah. Ya. Maksudnya nanti ke jadi- depan mungkin wisata buah apakah? Sudah ada petik buah Nggih, langsung. nggih, Jadi kan kalau nukar di pinggiran jalan sudah biasa. nggih. Nggih. Sekarang orang-orang ini penasaran mau langsung ke kebunnya petik. Maka kan ini ya sedikit walaupun cuma ya sekedar lah. Nggih. Apa fasilitas kayak WC kita penuhi. Oh iya. Ada air kita benahi biar standby kada terlalu ada entah. Karena kalau bagian ini udah masuk dari Banjarbaru itu ulam 2 kali, Sini. 2 bis sudah masuk ulam. Terus dari BPS Banjarbaru masuk sudah. SMKPP Ya. sudah masuk Banjarbaru. Kunjungan ke sini Pak lah. Ya, kunjungan resmi itu. Iya. Terus dari Kameramen. Ada aja tuh asisten di Sekda provinsi Nggih, sudah. sudah masuk ke sini. Asisten di Iya. sini tiga ada Berarti aja sudah mengumpulkan. anu, Pak. Ini kayaknya ditayangan juga ya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Ya, saya Sambil bantu promosi. saya Pak. sangat-sangat senang Iya. dengan model-model pian nggih. Jadi dasar beda rasanya buah naga buah naga. Buah Buah jambu kristal ini yang pernah ulun tukar di jalan. Oke. Harganya lumayan tuh 1 kilo bisa 30 berapa kah? Nggih. Beda sama ini, Pak. Manis kayak Rasain. kayak Manis dan apel. Kayak apel. Lemah itu lah. Seperti buah pir juga ada Pak. Iya. Ada air-airnya gitu Pak. Nanti coba nih kita keliling, ulun ada titik-titik model rapunan yang Ya. rasanya lebih ekstrim. Ini ekstrim nyamannya tak? Oh, berarti selain ini para subscriber kata beliau masih ada lagi yang lebih
mantap rasanya. Nah, kita perlu coba ini Pak, perlu. Dan Rame-rame, kawan. kenapa nanti kita bertanyakan juga Pak, kenapa jadi itu rasanya lebih istimewa daripada yang ada di sini. Oke, kita bisa langsung menuju ke sana, Iya, Pak. bisa. Ya, weh. Nah, Kita itu wawancara. Kalau anu Bang, Pak Didi, minta bantuan. Kita takut ini masih peran aktif dari pemerintah daerah apa di sini. iya, dakwah itu. Ya. Ya, bosku. Mau bilang apa? Sip, mantap. Mau bilang apa? Memetik yang lebih istimewa aja, yang lebih ekstrim rasanya. Mana sih ini tadi pemutik ini? Ada apa rasanya, Udi? Ini rasanya tadi kan rasa apel kalau ini rasa jeruk ya. Agak asam dikit. Ujung-ujung kan. Manis kan, rasa limau. Seperti buah pir. Manis kan? Kita hendak bahasa Banjar sih orang Jawa kan itu. Ya, berarti bahasa Istimewa. Yang istimewa. Asli aku punya rasanya kini seorang Wani lo jolo. wani menjual kan? Apalagi lah. Dari keterangan Pak Majid tadi yang punya kebun jambu kristal ini bahwa di sini nih yang pemasok pupuk utamanya adalah teman kita sendiri tadi, Kang Mas Sudi ini. Kira-kira kan mungkin berapa kali untuk per minggu kah, per bulan kah, banyaknya berapa memasukkan pupuk ke daerah beliau ini? Kalau pupuk dari kambing ya, tapi ngambil dari peternak, kelompok-kelompok tani Ya. itu ratusan sudah. Ratusan. 1.000 karung lebih. Iya. Pak. Sudah 1.000 karung lebih masuk ke sini. Hampir rata-rata tiap bulan ini paling nggak 50 karung lah. 50 Ya, karung. berarti hampir 90% ini pupuknya kompos ya jadinya ya? pupuk dasarnya kompos Iya, oh iya. Jadi untuk di lubang tanam. artinya untuk kita makan ini sangat sehat para subscriber sekalian. Ini sangat sehat. Ya sementara ini kita masih nggak terlalu mengkonsumsi kimia. Iya, itu Kita terutama kalau dihitung-hitung mungkin 40-60. Pak. Oh iya siap. Jadi yang 60 itu cenderung ke organiknya. Oke. 40 itu kan untuk perangsang yang bentuk Perangsang. buah. Jadi kemungkinannya Pak kalau sudah jadi ini kebun kristalnya mungkin kimia bisa dinyatakan tidak memakai lagi ya Pak. Oh iya siap. Artinya itu cuman untuk perangsang tadi, Pemicu. pemicu tumbuhan. Siap. Ini yang tadi Pak. Wah, ini beda lagi kata beliau rasanya ini. Mudah-mudahan. Nah, ini dilihat dari tampilan pun Tapi juga beda karena ini. ini musim penghujan mungkin Ya. bisa berubah nih. Ini Om Daus atau Pak Suganda mau merasain? Bisa nanti. Lebih manisnya ini kayak apa yuk? Model kayak pir bujur. Nah, Oh, Nah, ini buah pir tadi. Yang ini tadi seperti apel apa lang? ya. Berapa, Pak? Sekarang kita bicara bisnis belakangan. Ah, Makanya nanti kalau ada orang grosir kan harga grosir dulu. Iya. Kan gitu. Kita ini kan orang yang situ hari kan hampir kan 20. Biar dilepas kan dari sampai kan Tapi kalau udah partai lagi harganya. Partai. oke. Jadi banyak keuntungannya ya, Pak. Kita posting dulu, Pak. Kita tahu kan. Jadi para subscriber sekalian, kita sudah banyak berbicara dan mengetahui tentang ilmu, terutama kebun tentang jambu kristal kepada Pak Majid. Mungkin kita dari tadi tidak mengetahui berapa omset beliau, modal beliau, dan luasan tanaman jambu kristal yang ada di tempat beliau ini. Mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit Pak, supaya para subscriber kami ini lebih tertarik Pak untuk berkebun jambu kristal ini. Ya. Ya sebetulnya kalau masalah kita ini membudidayakan jambu kristal itu Iya. murah sekali. Murah. Karena perawatannya nggak terlalu ribet. Apalagi dengan sistem kita yang lebih cenderung ke organik. Nggak usah terlalu mengandalkan atau menggantungkan pupuk kimia. Jadi kita lebih cenderung kayak tadi organik. Yang penting untuk sesi perawatan awal lahan bersih. Itu jadi kita Lahan menanam umur bibit setengah tahun, kita lepas, kita tanam, ya kita rawat, ya kurang lebih itu setahun sudah ada buahnya, walaupun cuma Tahun satu sudah buah. berhasil. Ya. Kalau dari kita, jamin bibit kita nih setahun pasti sudah berbuah. Nah, kedua kalau sesi masalah nilai hasil atau nilai produksi, Ya. satu rabun, satu pohon kita anggap
Sesinya kita buahkan Per yang kilo berapa Kada. kilo dapatnya? kita olah pelihara buah Ya, 30 biji. 30 biji satu rapon. Ya. Itu per berapa lama Pak? Nah. Misal sebulan, setahun apa? Jadi kalau jambu kita ini kan nggak pakai musim. Oh, pakai obat musim, ya. Karena genetiknya setiap ada tunas keluar kembang. Itu genetik. Oh, Tidak ada musim. Berbuat terus malah. Ini tua kalau ya. mau kita buahkan potong, pupuk semprot, jadi keluar bunga. Oh. Tinggal perawatan sebenarnya. Nah, lain kalau yang muda kayak jambu air, buah-buah ini kan pakai musim. Ya. Kalau jambu kita nggak pakai musim. Asal ini diolah tunas anom, pasti keluar kembang. Gitu. Oke Pak, jadi kalau menurut Bapak kita ini banyak nih pohonnya berapa rapun? Mungkin satu rapun aja kita perhitungkan modalnya berapa Pak satu rapun itu Pak? Jadi kalau apa jambu kristal itu sampai ke produksi maksimal Ya, itu satu rapun perlu biaya 50.000. 50.000 para subscriber sekalian, sangat murah, Itu sangat murah. hitungan Terjangkau. pengelompokannya. Oh. Itu pemanfaatannya kan panjang, hampir 2 tahun. Oh. Cuman satu rapun ini 50.000. Masa produksinya Pak berapa tahun itu tadi? Sampai berapa tahun besarnya si jambu kristal ini baru berhenti produksinya? Kalau secara standar apa teori apa nih genetik 20 tahun. 20 tahun. 20 Kenapa luar bisa biasa. kita sampaikan begitu? Karena jambu kita ini harus dengan sistem pruning. Pengelolaan harus pruning. Ini cabang tua, potong. Yang tadi kita lihat itu Ya. udah. Gara-gara kalau itu nilai produksinya udah kurang bagus. Oke. Bahkan F1-nya mulai hilang. Oke, siap. Untuk menjaring apa keaslian ini potong. Ya. Jadi kan ini agak sedikit ke apa nih? Model melebar lah ilmu. Nggak apa-apa. Ini cabang. Itu sudah berulang-ulang bercabang jadikan buah. Ini pasti F1-nya hilang, genetiknya, kromosomnya. Untuk menjangkau lagi ke awal, potong tatak bawah dulu. Keluar tunas anom, kembali lagi ke F1. Dari bawah berarti nunggu 1 tahun lagi lah Pak, baru buah itu Pak. Iya, jadi nanti kalau sudah kayak ampun kita inilah, Iya. kita itu potong. Ini akan ya kita hampir setengah tahun lah, Setengah tahun. setengah tahun. Oh, kalau sudah. Tapi itu tetap ada produksinya, cuman nggak banyak. lebih. Cuman satu ranting kan nggak banyak. Kalau ini kan udah berurai kalau. Nah, itu. Bicara tentang perkembangan sudah, bicara tentang pemeliharaan juga sudah, cara penanaman sudah. Sekarang Pak kami ini mau mengetahui Pak omset yang Bapak dapat sementara ini per bulan atau per minggu per hari berapa Pak? Ya kita per bulan aja gini. Iya per bulan, oke Jadi kan siap. Nilai kos kita dari 1 hektar nih 1 hektar, untuk operasional kita 4 juta wih, per bulan. per bulan. Masuk yang paman kita tadi yang suruh menjaga, Dibayar Pak. ya itu kan per bulan tuh 3 juta. Jadi nilai bersih dari nilai hasil kotor kita ini bisa 25 juta. 25 juta satu bulan, luar biasa. Mantap. Berarti ini Dan sangat itu ya, sesinya kita belum keluar kemana-mana, Oke. khusus pelihari. khusus pelihari. Artinya Oke. pemasaran masih terbuka lebar ya Pak? Dan sistemnya baru belum apa nih udah seopos. Nah beliau tahu langsung cuma ke konsumen perkantoran. Oh. Jadi kan mau sampaikan 1 hari kita maksimal 50 kilo. Itu maksimal Pak. 50 kali 20 berapa? 1 juta. Kali akan 30 juta. Oke. Dipotong Sana kos A dan set ya anggaplah 8 juta. Kalau dari 20 juta bersih, alhamdulillah, insya Allah, siap. apa aja target terpenuhi. Berarti kalau untuk kita yang muda-muda ini wajib ya Pak sebenarnya nanam ya Pak? Perlu sekali. Oke siap Pak. Jadi kita sudah banyak bercerita dan mengetahui juga tuh dari Pak Majid ini. Rupanya ternyata ini sangat menjanjikan bagi kawan-kawan subscriber sekalian, apalagi para pemuda-pemuda ini harus dan perlu kata beliau untuk membudidayakan kebun jambu kristal ini. Artinya pemasaran masih terbuka lebar. Dan Itu- sebutin, ya, siap, Pak. dan satu lagi yang kita sampaikan untuk mensupport para apa Ya, yang muda-muda Ya. ini Pak. pola kita nggak harus pakai lahan yang luas. Kita menyediakan tabula pot Tabula pot bisa di dalam pot. bagi Ya. beliau-beliau yang hidup di perumahan. Ya. Ada banyak tempat, cuma di pinggir-pinggir samping parkiran depan. Mungkin kau aja 10 rapun pakai Oke, tabula pot. siap. kami mudah malah namanya. Nah, Peliharanya. kita siap ada ya. Beliau udah yang menuju mengantari pupuk.
Oke, baiklah para supporter sekalian, mungkin ini sudah jelas karena kita sudah sampai di tempat Pak Majid ini untuk belajar dan edukasi juga pada hari ini. Mungkin ini sangat menjanjikan bagi kita semua untuk belajar untuk budidaya ataupun perkebunan jambu kristal ini. Mungkin tanggapan dari teman-teman tim juga kita perlu ketahui apa tanggapan kegiatan kita pada hari ini, terutama mulai dari teman kita Pak Mas Ahmad Ahmad, kayak gimana hasilnya? Singkat aja, singkat padat. Sangat luar biasa. Mas Daus, Mantap. mantap. Buah jambunya mantap. Kang Masudi, silakan. Jos, Pak Ganda. lanjutkan ke kebun Lanjutkan. buah Bapak. Oke. Jos. Jadi kami banyak terima kasih ya Pak Majid, hari ini sangat banyak manfaat yang kami dapat di sini. Mungkin selanjutnya nanti bisa kami datang lagi karena kami lihat bukan cuma jambu kristal yang Bapak tanam di sini, tapi banyak tanaman yang lainnya untuk menunjang ekonomi masyarakat juga. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti sampai bulan yang akan datang. Mengolah pulang ya ini lagi. Di sini Pak. Ini kan sudah. Di salah satu bibit buah jambu kristal teh hari yang saya udah coba buahnya tadi, kayak apel, ada kayak pir, manis pokoknya. Nah, jadi kalau mau bibitnya bisa datang ke sini, langsung datang. Ini contohnya, harganya 50.000 kata bapak ya. Tanam langsung udah ada buahnya, bisa berbuah. Jadi ini contohnya. Jadi kita mau coba bawa ke rumah dulu nanti. Kalau udah berhasil, ya bisa langsung datangnya ke sini juga. Coba ya kan. Terima kasih.